Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menurut saya sih agak aneh ya. Karena dalam 1 tahun Anies Baswedan dikabarkan menerima 53 penghargaan. Nah, jadi kalau dalam 1 tahun ada 54 minggu, berarti bisa dikatakan 1 minggu Anies Baswedan menerima penghargaan. Padahal menerima penghargaan itu bukan sulap, bukan sihir ya. Harus ada aktivitas dan juga ada terobosan-terobosan yang bisa membuat penghargaan tersebut. Nah, jadi ingat kata Ahok dulu sih, seperti yang Rudy Valinka ditweetkan lewat akun Twitternya. Menurutnya sih penghargaan tersebut beli. Nah, dalam tweetannya ini, tahun 2015 gue pernah nanya ke Gubernur DKI waktu itu saat makan siang. Nah, pada tahun 2015 kan kita tahulah siapa gubernur saat itu. Mengapa Pak Gubernur nggak mau terima penghargaan-penghargaan yang ditawarkan lembaga pemerintah atau non-pemerintah? Jawabnya, ngapain? Masa kita harus bayar dalam bentuk sumbangan acara? Tuh proposalnya numpuk di meja, ujar Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu tahun 2015. Kalau jadi Gubernur DKI, lo mau dapat penghargaan sehari 3 kali juga bisa kok. Ya itu syaratnya mau bayar dalam bentuk-bentuk yang terselubung, proposal acara. Nah, kalau gue jangankan untuk penghargaan, untuk penilaian BPK yang kata staf harus pakai entertain aja gue nggak mau, makanya nilai gue jelek. Nah, kalau sudah menjadi gubernur ya, buat apa ya penghargaan? Seharusnya gubernur sebagai pimpinan tertinggi di wilayah tersebut seharusnya memberikan penghargaan untuk rakyatnya, bukan malah penghargaan diborong oleh kepala daerah. Menurut saya sih ada benarnya juga tweetan dari ini. Bahkan Rudy Valinka juga menyebut 1 tahun 54 minggu. Jadi kalau dapat 53 penghargaan, maka tiap minggu dia beli 1 penghargaan. Jadi cocok kalau selama 1 minggu kerjanya coba memilih-milih proposal penghargaan mana yang harus dia terima. Memilih-memilih aja juga sulit loh. Butuh sekitar 1 mingguan kemungkinan untuk memilih-milih proposal penghargaan mana yang harus dipilih. Ya, ada benarnya juga sih menurut saya dari tweetan Rudy Valinka tersebut. Ya, percaya atau tidak, Anda bisa menyimpulkan sendiri. Tetapi menurut saya 53 penghargaan dalam 1 tahun menurut saya sangat tidak mungkin. Menurut saya sih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Semua melongo. 1 minggu 1 penghargaan untuk Anies Baswedan. Pegiat media sosial Rudy Valinka menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeli penghargaan. Ia pun menyindir bahwa jika dalam 1 tahun Anies menerima 53 penghargaan, maka dalam 5 tahun sang gubernur bisa membuka toko piala. 1 tahun aja bisa 53 penghargaan. Ngeri kali kalau sampai 5 tahun. Tahun depan dia akan buka toko piala, kata Rudy Valinka pada Senin 20 Desember 2021 melalui akun Twitter pribadinya. Bersama pernyataan tersebut, Rudy Valinka membagikan tanggapan layar berita Remol berjudul "Kerap disebut tidak bisa kerja. Ternyata Anies bisa borong 53 penghargaan sepanjang 2020. 1 tahun 54 minggu. Jadi kalau dapat 53 penghargaan, maka tiap minggu dia beli 1 penghargaan, ujar Rudy Valinka. Jadi cocok kalau selama 1 minggu kerjanya cuma memilih-milih proposal penghargaan mana yang harus dia terima. Lanjutnya, dalam cuitannya yang lain, Rudy Valinka juga menceritakan kisah di tahun 2015 ketika ia berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, saat itu jabatan Gubernur DKI Jakarta masih dipegang oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ketika itu, kata Rudy Valinka, ia bertanya mengapa Ahok tidak mau menerima penghargaan yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah. Jawabnya, ngapain? Masa kita harus bayar dalam bentuk sumbangan acara? Tuh proposalnya numpuk, nunjuk ke meja, kata Rudy Valinka. Ia melanjutkan bahwa jika Gubernur DKI ingin mendapatkan penghargaan, sehari 3 kali juga bisa dengan syarat mau membayar dalam bentuk-bentuk yang terselubung. Dalam hal ini proposal acara,
Nah, kalau gue jangankan untuk penghargaan, untuk penilaian BPK yang kata staf harus pakai entertain aja gue nggak mau. Makanya nilai gue jelek di BPK, katanya menirukan perkataan Ahok. Lebih lanjut, Rudy Valinka menyebut bahwa penghargaan yang diberikan adalah salah satu jalan pintas bagi oknum kepala daerah untuk menaikkan popularitas tanpa perlu kerja. Cukup bayar, lalu jejerin tuh plakat-plakat palsunya. Lalu kacung-kacungnya yang ngeramein keberhasilan palsu. Gue kalau ingat ini jadi ketawa sendiri, ujarnya. Diketahui anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP, Tata Ujiati, menanggapi tudingan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeli penghargaan. Tata Ujiati menegaskan bahwa tudingan pegiat media sosial Rudy Valinka tersebut adalah sebuah dusta. Rudy Valinka membeber dusta, katanya Anies membeli penghargaan, kata Tata Ujiati pada Senin 20 Desember 2021. Coba berani nggak tak Kemenkes RI yang baru saja memberi penghargaan kepada DKI Jakarta atas penanganan COVID terbaik, sambungnya. Sebelumnya Rudy Valinka menceritakan percakapannya dengan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat pada tahun 2015 mengenai penghargaan. Ia tidak menyebutkan nama gubernur tersebut. Namun, sebagaimana diketahui, saat Jakarta dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok, ketika itu Rudy Valinka bertanya mengapa Ahok tidak mau menerima penghargaan yang ditawarkan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Jawab Ahok, ngapain? Masa kita harus bayar dalam bentuk sumbangan acara? Tuh proposalnya numpuk nunjuk di meja, katanya. Dalam cuitannya yang lain, Rudy Valinka lalu lebih spesifik menyinggung soal Anies Baswedan yang menurutnya membeli penghargaan. 1 tahun aja bisa 53 penghargaan, ngeri kalau sampai 5 tahun. Tahun depan dia akan buka toko piala, ujar Rudy Valinka. Bersama pernyataannya, ia membagikan berita dari Remol berjudul kerap disebut tak bisa kerja. Ternyata Anies bisa borong 53 penghargaan sepanjang 2020. 1 tahun 54 minggu. Jadi kalau dapat 53 penghargaan, maka tiap minggu dia beli 1 penghargaan, kata Rudy Valinka. Jadi cocok kalau selama 1 minggu kerjanya cuma memilih-milih proposal penghargaan mana yang harus saya terima, sambungnya. Diketahui juga pada waktu itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan 12 penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 dan awal tahun 2021 di depan para anggota DPRD DKI Jakarta, Senin 19 April 2021. Anies menyebutkan belasan penghargaan itu dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta beragenda pidato laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Dapat saya sampaikan bahwa pada tahun 2020 dan awal tahun 2021, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima beberapa penghargaan yang menggambarkan kinerja dan inovasi atas pembangunan kota Jakarta, ujar Anies dalam rapat tersebut. Anies memulai dengan menyebut penghargaan Sustainable Transport Award yang diberikan Institute for Transformation Development Policy. Penghargaan itu untuk Jakarta sebagai kota yang dinilai berhasil memperbaiki sistem mobilitas selama 18 bulan terakhir. Penghargaan kedua adalah Harmony Award 2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta bersama Forum Kerukunan Umat Beragama meraih penghargaan atas kontribusi pembangunan kehidupan dan kerukunan umat beragama. Penghargaan ketiga, Tips Digital Award 2020, kategori Top Digital Implementation 2020 on Province Government Level Star 5, Top Digital Transformation Readiness 2020 dan Top Leader on Digital Implementation 2020. Penghargaan ini mengapresiasi inovasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang teknologi, yaitu Super App Jaki yang mengintegrasikan seluruh data dalam satu aplikasi digital serta jak WiFi yang memfasilitasi internet hingga daerah terpencil di ibu kota, ujar Anies Baswedan. Penghargaan keempat yaitu Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan IPK terbaik di tahun 2020
dari Kementerian Ketenagakerjaan. Penghargaan kelima adalah Innovative Government Award 2020 dari Kementerian Dalam Negeri untuk kategori Provinsi Terinovatif 2020. Penghargaan keenam dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia 2020. Penghargaan ketujuh, Bu Mandala Award dari Badan Informasi Geospasial. Penghargaan ke-8 yaitu Pemerintah Daerah Berkualifikasi Informatif dari Komisi Indonesia Pusat. Penghargaan ke-9 adalah Indonesia Government Procurement Award 2020 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP Republik Indonesia. Penghargaan ke-10 menjadi juara umum kedua Lomba Musabakoh Tilawatil Quran Nasional. Penghargaan ke-11 Kompetisi Nasional Program Indonesia Entrepreneur 2020 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Publikasi Jaki meraih juara pertama. Terakhir adalah Top BUMD Award 2020 untuk kategori Top Pembina BUMD dari majalah Top Business. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas bimbingan kepada BUMD di DKI Jakarta sehingga berprestasi dan kinerjanya sangat baik, ujar Anies Baswedan.